Pun cita-citamu boleh lah, tapi ikhtiarkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Mata warahmatullahi Blitar, wabarakatuh. menjadi pengusaha sukses adalah mimpi dari semua pelaku usaha. Jatuh bangun dalam merintis usaha tentunya hal yang biasa bagi semua pelaku usaha. Nah, sahabat Mata Blitar, hari ini saya sudah ditemani salah seorang pengusaha di Blitar yang menurut saya bisa dikatakan sukses lah. Kita sambut beliau, Kang Muhammad Wildan Arif. Sugeng sonten Kang Wildan. Sugeng sonten Kang Putut. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk mampir ke Mata Blitar channel. Nggih, alhamdulillah sehat mawon nggih Kang. Alhamdulillah pangestunya sehat selalu. Alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, Kang Wildan ini atau Kang Denny, namanya Muhammad Wildan Arif, tapi banyak yang memanggil Kang Denny, banyak juga Kang Wildan. Iya, sama aja. Sama aja ya. Nah, yang saya tahu Kang Wildan ini hari ini selain menjadi pemilik Markom Group, beliau juga adalah Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU cabang Kota Blitar. Leres Kang nggih? Nggih. Selain itu, Kang Wildan juga hari ini sebagai Bendahara Umum Ikatan Keluarga Alumni atau IKA PMII Blitaraya. Ya. Nggih, alhamdulillah niki selain jadi pengusaha, Kang Wildan juga ternyata aktivitas berorganisasinya juga sangat luar biasa. Nah, sahabat Mata Blitar, dalam kesempatan hari ini, mumpung ketemu Kang Wildan, saya kepengen sekali ngobrol banyak Kang Wildan ini. Monggo Kang. Yang pertama berkaitan dengan panjenengan merintis usaha Kang. Jadi yang saya tahu Kang, yang saya tahu itu Kang Wildan ini dulu adalah aktivis mahasiswa. Yang saya tahu dulu ketika ada demo itu selalu di depan pegang megafon itu. Iya. Nah, kemudian kok setelah kuliah, setelah mahasiswa kemudian menggeluti dunia usaha. Nah, sejarah panjenengan merintis dunia usaha ini seperti apa, Kang? Ya, terima kasih Kang Putut dan sahabat Mata Blitar channel semuanya. Memang benar apa yang disampaikan Mas Putut tadi. Saya teringat banget pada saat May Day baru-baru awal diperingati di tahun 9899. 99 gitu. Saya dipercaya untuk menjadi salah satu koordinator lapangan dari aksi May Day yang waktu itu masanya ya ribuan betul-betul banyak campuran elemen mahasiswa, buruh dan ormas waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman tanya dulunya pegang megapon, sekarang juga masih pegang megapon. Tapi yang dijadikan konten dari orasinya adalah promosi, kalau hari ini jualan gitu. Kalau dulu memang sama sekali tidak pernah ada cita-cita jadi pengusaha gitu kan. Saya sempat sama istri saya itu menyiapkan diri untuk ya kalau misalnya kita harus terjun di
apa masyarakat, harus jadi buruh kah atau apa, itu saya nyatakan seperti itu, istri siap. Jadi setelah nikah Kang ya, Setelah awal merintis usaha masih bujang, masih bujang. Ya ada jeda sedikit antara saya dan istri saya itu kemudian menikah. Gitu. Oh Ya, iya. ada olok-olokan temen yang wah enak ya, tadi usaha dhewe sik 3 wulan langsung rabi ngono kan. ada yang mengolok-olok seperti itu, saya ya barokahnya gitu. Iya iya. Mm-mm. Jadi memang setelah 3 bulan itu pasca saya buka toko di Malang, toko HP di Malang. Oh yang pertama Yang buka toko pertama di di Malang, Malang, Kang, di ya? Malang, Di Malang. tahun 2002. 2002. Tahun 2002. Ya, kalau saya sih passion jualan itu sudah ada sejak tahun 99. 99 itu ketika saya sudah tidak lagi jadi pengurus aktif di PMI Cabang Malang, saya bersama almarhum sahabat Zaini Nasiruddin itu jualan door to door, keliling dari rumah ke rumah untuk jualan HP-HP second ini. Itu tahun 99. HP Jadi, second tapi HP Kang. second. Oh. HP second dan kartu second, dan itu ya sudah sekitar 22 tahun yang lalu gitu kan. Iya. Panjang. 99 itu memang masih jarang sekali Kang ya. Jarang sekali. Pegang HP. Jarang sekali. Saya di kampus itu pertama pegang HP itu adalah tahun 96 karena saya dipercaya untuk jadi ketua panitia kegiatan begitu, karena butuh komunikasi saya memaksa untuk beli Motorola AMPS itu sebelum ada GSM dan HP sekarang pertama. HP pertama Yang tahun dulu. 96 iya. 96. Iya, itu apa Motorola AMPS yang akhirnya menuntun saya untuk mencintai passion teknologi, untuk mencintai apa namanya gadget-gadget yang terbaru gitu. Iya, iya. Jadi dimulai dari menjual HP second dari rumah ke rumah di Iya, Malang gitu iya, Kang ya. iya, iya, kan ya dimulai dari mencintai, karena Dimulai dari saya berpikir saya harus mencintai apa yang saya kerjakan dan harus mengerjakan apa yang saya cintai. Nah, Jadi ini yang saya kerjakan ini saya tidak beban karena saya cinta gitu, saya senang gitu kan. ini salah satu kunci sukses pengusaha Kang ya, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan ini dimiliki oleh semua yang mencintai pekerjaannya, Ya, gitu, sehingga bisa mudah-mudahan. sukses. Nah, kemudian dari usaha di Malang itu, kemudian sekarang besar di Blitar Kang. Nah, itu gimana prosesnya Kang? Prosesnya sebetulnya kalau dulu Kanjeng Nabi itu hijrah karena kondisi di Mekah waktu itu tidak memungkinkan gitu kan. Saya sebetulnya hijrah itu dalam pengertian karena harfiahnya itu karena kalah kompetisi gitu. Karena di Malang itu kompetisinya sangat sengit, kemudian cost living itu juga sangat tinggi. Akhirnya sebetulnya tidak sengaja bertemu jodoh orang Blitar, kemudian waktu itu teman di kuliah Kang? Iya, teman kuliah. Waktu itu kuliah. Nah, iya. Waktu itu di Blitar lagi banyak orang-orang TKW, TKI yang kemudian pulang dari Hong Kong, dari Singapura itu bawa HP-nya untuk dijual di Blitar. Di Blitar. Jadi waktu itu saya nyeles kartu itu dari Malang ke Blitar itu untuk saya jual ke counter-counter di Blitar. Kartu perdana, voucher itu masih voucher fisik yang 50, 150, 100 gitu kan. Iya, menarik. Pernah nyeles jenengan? Pernah nyeles. Dan apa waktu itu ketika saya berkunjung ke toko-toko langganan saya, ditawarilah HP second ini. HP second waktu itu yang banyak 3310. 3310 itu HP sejuta umat. Iya, iya. Waktu itu. Dan itu
Dan itu kemudian saya beli dan saya jual lagi di Malang, ternyata untung. Jadi saya untung bisa 2 kali. Waktu dari Malang bawa voucher perdana dijual ke Counter Blitar untung. Kemudian pulangnya sanggup untuk pulang itu HP second yang dijual di Malang waktu itu, karena di Malang harganya masih ya sekitar 1 juta 2 juta, itu second harga 600 700 itu rame gitu. Jadi karena di Blitar ini HP-HP yang dari luar negeri itu banyak, di Blitar Tulungagung lah waktu itu. Kemudian saya bawa ke Malang, masih ada spare keuntungan lagi. Jadi di awal-awal itu Malang Blitar itu hampir tiap minggu gitu. Seminggu itu kadang ada 3 hari di Blitar, 4 hari di Malang, ada dan seterusnya gitu. Saya sampai hafal rute sales di Blitar itu, mulai start di Sekarjangan sini, kemudian ke Jalan Veteran sampai ke Kutukan, ke saya sebelum jadi orang Blitar itu sudah agak hafal arah sudah agak hafal apa namanya dusun-dusun, desa-desa di Blitar dan tempat-tempat yang ramai, karena di situ pasti ada toko atau counter pulsa di situ. Nah, ini kemudian jenengan miliki punya Markom itu yang di Jalan Veteran itu tahun berapa Kang itu kan? Itu alhamdulillah saya beli itu tahun 2007. 2007 dulunya sih toko bangunan. Saya juga enggak nyangka wong di Blitar ini awal masuk itu saya ngontrak di Jalan Wilis itu. Kemudian baru pindah di Veteran itu tahun 2007 dan alhamdulillah ada kebeli sebelahnya juga. Yang ya saya sendiri tidak pernah mikir, saya bersyukur sampai hari ini alhamdulillah dalam beberapa pencapaian hidup itu insya Allah diberkati begitu, karena saya yakin kita ini adalah produk dari doa-doa orang tua, produk dari tirakatnya orang tua, produk dari doa-doa kiai-kiai masyayikh kita. Jadi yang utama itu saya sebetulnya 0 peran nih, 1% lah mungkin kalau dari 100% itu. Yang banyak itu mereka. Ayah saya itu Umar Bakri, pegawai negeri, pernah jabatan tertingginya itu sebagai kepala dinas pendidikan waktu itu Kabupaten Malang. Tapi bahkan rumah pribadi pun tidak punya. Rumah pribadi tidak punya. Jangankan mobil, kepala dinas. Jangankan mobil, jangankan sepeda motor. Rumah pribadi itu masih ikut orang tua, itu ayah saya. Jadi tirakatnya luar biasa. Orang Malang kalau menjuluki itu orang paling sabar gitu ya. Sabar. Perjuangannya orang tua ini yang memanen jenengan salah satunya. Insya Allah begitu, bisa jadi begitu. Jadi orang tua saya kepala ASN yang betul-betul sakti gitu ya, karena tahan banget godaan. Waktu itu jadi kepala sekolah SMA favorit itu juga saya tahu sendiri, banyak sekali orang mau daftarkan putra-putranya bawa apa itu ditolak gitu. Vespa yang kebanggaannya itu pun juga bukan dari hasil kerjanya, tapi dari pemberian omnya, dari ibu saya, omnya ibu saya. Jadi sampai almarhum meninggal itu tidak meninggalkan apapun untuk diperebutkan anak-anaknya gitu. Jadi meninggalkan sarung, meninggalkan serban begitu, karena beliau terakhir sebagai ketua takmir Masjid Jami' Malang. Kabupaten Malang. Kota Malang. Ya. Luar biasa. Jadi tadi diceritakan Kang Wildan sebelum membeli Markom itu yang dulunya toko bangunan. Berarti sebelumnya juga jenengan sudah punya kios semacam counter gitu kan ya? Sudah di Malang itu saya buka counter itu tahun 2002. Dan sebelum banyak teman-teman buka toko banyak itu, waktu itu saya juga sudah punya toko 6.
itu ada di beberapa tempat, di salah satu pusatnya di Sumbersari, ada di Trogomas, ada di Dinoyo, ada di Sarinah. Oh, sudah ada cabang-cabang. Sudah ada cabang-cabang. Itu tahun 2002. Nah, saya dapat modal dari mana? Saya itu dulu waktu dijanji bisa keterima di Brawijaya itu dibelikan Honda GL Pro sama abah saya yang dulu ajinya itu cuma 5 jutaan lah, tahun 95 itu. 95 ya GL Pro. 5 juta kalau tahun sekian sudah. Iya, sebelum ada krisis moneter, sebelum ada resesi. Dan kemudian ketika saya hampir lulus dan alhamdulillah sampai sekarang tidak lulus. Ini juga sebetulnya bukan inspirasi tapi tidak ditiru, tapi artinya dengan tidak, kalau pengusaha itu tidak perlu titel lah ya, tidak perlu S1, S2, S3 itu tidak perlu. Nah, ini pembenarnya di sini nih. Yang penting kan ikhtiarnya dalam berusaha itu benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika saya hampir lulus S1 dan ternyata sampai hari ini tidak lulus itu, saya putuskan untuk menjual GL Pro tadi. Alhamdulillah laku 10 juta, 9 juta setengah. 9 juta setengah. 9 juta setengah. Dalam waktu pakai 4 tahun ada untung 4.500.000 gitu kan. Jadi, malah untung kan? Malah untung, jual second malah untung. Dan itulah awal mula saya jadikan untuk modal buka toko. Modal buka toko, kulaan perdana, sama HP-HP second. Di tengah jalan ada yang customer langganan karena marem dengan pelayanan kami, puas dengan barang-barang kami, itu menawarkan, aku tak invest di sini yo. Sampean kok ngekei aku benulan 4%. Waktu itu ya begitu senengnya, gembiranya karena pertama ono wong gak kenal kok percaya gitu kan. Walaupun waktu itu saya tidak menyadari bahwa rate yang diberikan itu, pembagian hasil yang harus saya bayarkan itu tinggi sekali. Tapi tidak masalah lah, suka sama suka, dan sama-sama waktu itu untung. Iya, sama-sama untung, betul. Akhirnya ya seiring waktu berkembang, kemudian ketika sudah beberapa ya ada naik levelnya, naik kelasnya begitu, ada ujian diakali sama koncong gitu kan. Artinya waktu itu saya ingat ada voucher 1 slot itu yang seharga 30 juta itu dibawa lari temen itu, dan bukan dibawa lari, dibawa tapi tidak bayar. Orangnya sudah ada, orangnya masih ada tapi tidak bisa bayar begitu. Satu slot voucher yang 100 ribuan itu aji ya sekitar 330 jutaan. Itu kerugian pertama yang saya derita sejak mulai jadi pengusaha. Dan itu sempat membuat saya down, membuat saya ingin putus asa, membuat saya tidak bisa meneruskan usaha dengan baik lagi gitu kan, karena waktu itu duit segitu itu sudah cukup signifikan untuk mengganggu roda perputaran usaha. Tapi setelah saya renungkan, setelah saya diskusi sama keluarga segala macam, saya harus tetap istiqomah gitu. Saya harus tetap istiqomah, saya harus bangkit lagi, dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga. Di sekolah-sekolah tidak diajarkan ini. Saya di Brawijaya juga tidak pernah diajari untuk gimana cara nilai nagih utang ini. Diajarkan hanya untungnya aja. Ya, hanya untungnya aja. Ternyata ini bermanfaat sekali. Akhirnya ya alhamdulillah sampai hari ini 22 tahun bukan waktu yang sedikit untuk dilalui gitu ya, dengan berbagai macam cobaan, ujian, jatuh bangun seperti itu. Nah, ini Kang, kalau tadi di awal-awal jenengan merintis usaha itu dari sales, door to door, dari HP second, dari voucher itu tadi. Nah, ini yang pengen saya tanyakan Kang, di tahun ini, di 2021 ini apa
pengembangan usaha atau ada usaha-usaha cabang usaha atau yang sejenisnya? Ya baik, alhamdulillah sih hari ini saya enggak pengen bercita-cita untuk expand atau untuk apa namanya eh kejar target apapun gitu. Karena kadang-kadang Iya, iya. ketika saya kembalikan ke diri sendiri itu eh balik maneh iki jane sing pengen apa buka cabang ndi ekspansi ndi iki aku ta, duitku ta, nafsuku ta, apa begitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah menjiwai, mencintai usaha kita ya Iya, iya. berbicara dengan kebatinan kita gitu. Iya. Seperti apakah kemudian sesuaikah dengan visi misi di awal. Kemudian saya jujur sempat pengen buka banyak toko seperti teman-teman. Ada beberapa teman Iya. itu yang punya banyak toko. Saya hari ini punya 3 toko di veteran itu Samsung Vivo yang dulunya Samsung Store itu, kemudian Iya. Xiaomi Store yang baru buka, sama All New Markom yang sebelah selatan sendiri. Oh iya, Iya, ada 3 toko di situ. Kemudian ada kerjasama di Lodaya, sama di Makam Bung Karno, sama di Tanggung. Jadi ada 5 Ada 5. brand Markom yang dipakai. Oh iya, Ya, jadi seperti itu. Artinya dalam situasi pandemi sekarang ini, justru beberapa bulan yang lalu itu kondisi usaha market IT, Iya, teknologi iya. itu surplus. Karena malah meningkat karena banyak orang berkebutuhan untuk belajar di rumah atau bekerja daring. di rumah. Ya, daring. Betul. Jadi putra-putri kita, kemudian kita sendiri untuk belajar atau bekerja dari rumah itu membutuhkan daring. Kemudian belum lagi kemudian kalau misalnya HP-nya lemot, dimasuki Zoom atau Google Meet atau apa itu mesti butuh upgrade. Upgrade ya. Ini termasuk usaha yang mendapatkan impact positif. Betul, dampak positif. Betul ya. Nggih. Itu kan yang saya dengar Kang Wildan juga ada pengembangan di usaha ini ya, apa? Warung kampung itu loh, Kang. Oh ya. Ya itu yang sekarang jadi Mister itu. Oh, ya, itu sekarang jadi Mister. Saya ya itu salah satu kesimpulan yang tadi saya dapat bahwa kalau bukan bidangnya jangan coba-coba lah begitu. Artinya bidangnya saya mencintai makanan, saya suka makanan gitu kan, tapi kan saya tidak pernah bisa masak. Saya tidak pernah bisa merasakan passionnya orang untuk kuliner itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya dari beberapa kerjasama pertama, kedua, kemudian dihandle sendiri ya tetap tidak bisa saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap di handphone aja sudah. Memang bukan bidangnya. Iya. Nggih. Nah, Kang Wildan dari usaha jenengan itu ada berapa karyawan yang kerja di jenengan, Kang, ini kan? Dulu pernah rekor itu sampai pernah punya 50-an orang. 50 orang ini sudah pernah ya. Okay. Ya ini kalau kemudian saya dulu tidak pernah berorganisasi, saya dulu tidak pernah jadi korlap aksi misalnya, itu memanage orang itu kan juga susah. Orang sebegitu banyaknya itu kalau minim pengalaman organisasi juga susah ngaturnya. Sebaliknya kalau misalnya orang pernah punya usaha, sudah pernah mimpin karyawan banyak, hari ini kemudian jadi pemimpin publik kayak misalnya bupati terpilih ini, ya insya Allah sih itu akan dari
pengusaha juga ya? Dari pengusaha juga. Teman pengusaha yang kita juga sering komunikasi dengan beliau untuk sebelum jauh sebelum pilkada ini kemarin kita juga masih sering komunikasi. Beliau kalau mau ke luar negeri gitu itu dapat trip dari mana gitu bisa biasanya juga tanya-tanya kita karena kan kita juga sering dapat trip dari pihak vendor Samsung atau gitu. Ini pengalaman tripnya itu kemana aja kan atau ya alhamdulillah ke benua Amerika sudah pernah ke Eropa sudah pernah gitu. Ke Asia hampir kemput gitu. Ini bonusnya jadi pengusaha ini. Iya. Ke Cina, Jepang, Hong Kong paling sering, Singapura paling sering, Thailand paling sering gitu kan. Eropa ada 4-5 negara yang sudah. Amerika paling jauh 21 jam perjalanan dari sini transit di Taiwan gitu kan. Itu betul-betul anugerah yang tidak terhingga karena anugerah tidak terhingganya lagi sih pergi ke Mekah itu gitu kan. Tapi pengalaman yang paling berharga bagi saya selama jadi pengusaha ya pengalaman experience yang betul-betul tidak pernah saya lupakan itu ya di luar negeri itu banyak banget pelajaran lesson yang bisa saya peroleh untuk diceritakan kepada anak-anak kita kelak gitu. Karena ya seperti contohnya di Jepang itu saya sampai membuat puisi gitu kan, sampai apa sih yang identik yang Pak Putut kenali ketika bicara Jepang itu? Jepang itu apa ya, samurai kan? Samurai identik. Ada banyak temen yang mikirnya so aneh-aneh tapi begitu saya masuk Jepang ke Hanada kemudian masuk ke mana nginep di sana berapa kali sampai saya pernah naik kereta cepatnya Shinkansen itu. Iya. Itu saya betul-betul tidak berhenti terheran-heran, sangat terkesan. Begitu bersihnya, begitu amannya, begitu ramahnya orang sana itu. Katanya dulu orang Jawa itu paling ramah karena orang timur ya. Karena Jepang juga klaimnya orang timur juga gitu kan. Di sana itu kalau tanya, Pak, rumahnya Pak Gino, Pak Putut di mana gitu, itu kalau yang ditanya dekat itu diantar sampai rumahnya Pak Putut gitu. Walaupun belum kenal kan ya. Walaupun belum kenal gitu. Kalau dia enggak kenal, enggak tahu bahasa, dia buka Google Translate, di sana saya itu dari Tokyo ke Nagoya itu naik Shinkansen itu di sana enggak ada tulisan Inggris, tulisannya kanji semua. Tapi saya bisa nyampe sana itu berkat bantuan orang-orang ada di sana itu. Enggak bisa bahasanya, enggak bisa baca tulisnya, tapi saya bawa yen aja di sana dan nyampe ke Nagoya dengan stasiun yang keruwetannya seperti itu, ramainya itu, nyampe ke Nagoya. Itu Jepang. Cina juga saya salut karena awal-awal 80 90 itu Cina masih jauh terbelakang gitu kan. Sekarang kemajuannya betul-betul harus diacungi jempol. Sampai saya guyonan sama teman-teman counter itu. Awake dhewe iki ada 2 madhab, ada 2 jargon menurut saya gitu kan. Kok iso? Iya, kita itu hanya bisa milih 2, jadi Jono atau jadi Joko. Jono itu jongose Cina, Joko itu jongose Korea. Artinya apa? Madhabnya handphone ini saiki mek loro iki ya Cina, lek gak Cina Korea. Cina ono Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei dan segala macam. Korea ono Samsung, ono LG gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kita tetap kelasnya masih kelas pemakai. Kalau kita pengusaha seluler pun se-Indonesia ini kelasnya kelas jongos malah. Karena apa? Karena kita masih memasarkan produk mereka gitu. Kita belum mampu bikin produk sendiri betul. Gitu kan. Nah, itu yang saya berharap tahun-tahun ke depan ini ada inovasi
dari putra bangsa untuk ya membuat produk ya, sendiri lah nggih dalam negeri. Harapannya seperti itu, berharapnya seperti itu. Amin amin. Nah, ini Kang Wildan. Dalam jenengan usaha nggih sejauh ini sudah 20 tahun lebih ini. Pastinya jatuh bangun itu pernah lah. Termasuk salah satunya tadi diceritakan ada yang dibawa lari temen kan seperti itu. Nah, yang pengen saya tanyakan Kang Wildan, niku jenengan bagaimana sih menyikapi dalam kondisi ketika usaha itu jatuh? Sebelum saya memutuskan untuk jadi pengusaha itu, saya dulu diajak salah satunya sama Sekjen DPP PKB saat ini Pak Hasanuddin Wahid itu. Iya, iya. Untuk di Jakarta, untuk ya waktu itu bantu-bantu Gus Yahya Stakuf gitu kan. Ada teman-teman komunitas dari Malang juga yang pernah nyantri di Yai Jalil, tapi bukan santri suluk ya, santri Kalong mungkin ya. Santri Kalong. Jadi pernah ada tawaran sebenarnya untuk berkarir di Jakarta. Berkarir di Jakarta, karena kalau di Jakarta sudah saya kira gerbongnya sudah sangat banyak dan muaranya pasti di politik. Saya ini kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Waktu itu saya sudah sempat berminggu-minggu di Jakarta itu, di daerah mana, Menteng atau mana. Iya. Itu kemudian saya tidak kuat pulang. Di Jakarta kayaknya sumu aku. Saya pulang. Waktu itu ya ya masih bingung pertamanya, tapi ya alhamdulillah sama Allah diberi jalan, dan akhirnya sampai hari ini ya ujian pasti ada gitu kan, tapi dengan keistiqomahan gitu. Katanya orang-orang kiai-kiai itu kalau ada istiqomahnya dimanapun itu, istiqomah wudhu, istiqomah usaha, istiqomah apa, itu akan membawa karomah sendiri-sendiri. Iya. Sehingga saya mencoba untuk ngugemi keistiqomahan itu. Saya tidak boleh menyerah, saya tidak boleh putus asa. Ketika misalnya tahu misalnya jatah rezeki diambil orang gitu, saya tidak akan merasa berkurang karena jatahku wis ono. Lek anjane jatahku memang untuk saya atau balik ke saya. Kalau bukan ya memang untuk orang itu gitu kan. Iya. Jadi ndak harus cepat-cepat move on lah, harus cepat-cepat tanggap situasi, tanggap emergensi ketika ada hal-hal yang bisa mengedonkan mental kita, bisa memperburuk kondisi internal kita, ya harus cepat-cepat disikapi begitu. Iya. Yang saya ingat sih dulu saya itu SMP itu punya Mbak itu ada parabola, dan di situ saya senengannya nyetel TV5 itu Prancis, dan di situ sering ada gambar-gambarnya menara Eiffel di Prancis itu. Dan mulai saat itu saya itu tertanam kapan-kapan aku harus rono. Aku kepingin rono dan aku keturutan rono. Alhamdulillah 2012 saya sudah pernah ke sana dan naik di atasnya sampai pucuk naik ke atas. Iya, sampai pucuk di atas di tengah-tengah kota Paris itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan adalah yuk lek jarine motivator itu ugemono cita-citamu gitu. Apapun cita-citamu boleh lah, tapi ikhtiarkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sampai itu akan menjadi real di kehidupan kita. Ya. Ikhtiarkan semaksimal mungkin. Oke. Luar biasa. Kalau tadi Kang itu ketika dalam kondisi jatuh katakanlah, niku spiritualitas niki yang saya lihat dari seorang Kang Wildan ini luar biasa. Iki kabeh mek titipan, kabeh teko kono, uduk rezekine berarti. Iya. Memahami itu. Yeah. Nah, ini yang saya dengar juga kan.
niki jenengan itu juga salah satu pengikut Thariqah kan? Leres. Belum. Kalau boleh tahu. Iya. Saya memang ada histori dengan Thariqah Saziliyah dengan Mbak Yai Jalil Mustaqim. Iya. Tapi sampai hari ini belum berbaiat, doakan segera gitu ya. Karena apa ya, ada fase di mana dunia itu gak ono apa-apane lah gitu. Ndak perlu dipikir, ndak perlu digoleki ngono kan. Ya mungkin saya berharap fase itu datang secepatnya, sehingga ya cara misalnya tugasnya untuk menjadi khalifah minimal di keluarga itu bisa dilanjutkan oleh kader-kader yang lain begitu. Ya, menarik. Jadi bagaimana spiritual dengan apa ini usaha ini bisa seirama kan katanya. Ya, menarik. Nah, yang terakhir Kang, niki kaitannya dengan apa nggih? Mungkin dari selama ini jenengan merintis usaha, jadi pengusaha yang menurut kula niki sukses, bisa dikatakan sukses. Niki mungkin ada pesan-pesan Kang, pesan-pesan khususnya kepada teman-teman Mata Blitar yang sekarang sedang merintis usaha atau sedang menjalankan usaha. Jadi mungkin pesan-pesan dari jenengan Kang. Iya. Monggo. Salah satunya saya sampaikan di depan tadi, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Insya Allah passionnya akan dapat gitu ya. Iya. Dan ndak ono males-males sih gitu kan. Kemudian untuk teman-teman pemula, saya itu salut dengan generasi sekarang itu etos kerjanya bagus-bagus. Apalagi dengan ditunjang teknologi segala macam itu akan sangat banyak lapangan pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, Pak Putut. Iya, ada nganu baru Kang ya. Kreativitas baru. Iya. Yang saya pesankan adalah jangan pernah berputus asa, apapun yang panjenengan semua sahabat-sahabat Mata Blitar ikhtiarkan. Iya. Tekuni dengan serius, dengan fokus dan istiqomah. Itu yang akan menjadi kunci kesuksesan kita semua. Ya, luar biasa Kang Wildan. Nggih. Nggih Kang Wildan, terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Mata Blitar pada sore hari ini. Nggih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali Kang dari jenengan, tapi mungkin bisa kita undang lagi di lain kesempatan gitu kan. Boleh, kalau ada sahabat-sahabat Mata Blitar yang kira-kira pengen diskusi, pengen ngopi-ngopi, silakan datang ke Markom boleh. Ya, konsultasi terkait dengan usaha kan. Oh, free ya. Siap. Masuk ke jalan veteran gitu boleh gitu. Bisa daring maupun bisa luring, nanti kalau misalnya nggak memungkinkan ya luring aja gitu ya. Iya. Daring aja gitu. Ya. Ini luar biasa ini Kang Wildan ini mau berbagi ilmu kan seperti itu. Iya. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan saya dengan Kang Wildan, tokoh yang pengusaha ya, di salah satu pengusaha di Blitar yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.